Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya. Masih ingat? Iya, Bu Ainur dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Bu Ainur akan menemani anak-anak untuk belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya di dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Ainur akan menyapa terlebih dahulu anak-anak yang solih dan solihah dari kelas 1 SD Kiai Ibrahim. Assalamualaikum. Lambaikan tangan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sudah siap belajar? Siap. Oke, siap. Oke, baik anak-anakku yang solih dan solihah. Marilah kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ayo anak-anak, kita siapkan posisi kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah aku pemahaman, dan jadikanlah aku menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di Zoom, kali ini kita akan belajar materi pelajaran yang keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Siapa yang di sini yang suka cinta dengan kebersihan? Angkat tangan. Masya Allah, hebat ya. Sebelumnya, yuk bersama Bu Ainur kita bernyanyi bersama. Anak-anak silakan berdiri, kita bergerak terlebih dahulu. Siap? Oke, kita bergerak dulu ya. Kita bernyanyi dengan lagu nada ampar-ampar pisang. Bu Ainur contohkan dulu. 1, 2, 3. Anak-anak bisa melihat di layar. Ayo, ayo kawan, jagalah kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Ayo, ayo kawan, jagalah kesehatan, rajin mencuci tangan agar virus tidak datang. Bisa? Yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ayo, ayo kawan, jagalah kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Ayo, ayo kawan, jagalah kesehatan, rajin mencuci tangan agar virus tidak datang. Luar biasa, penuh semangat ya. Nah, coba anak-anak diamati gambar berikut. Ini ada gambar apa ya? Ya, anak-anak sedang membersihkan kelas. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Wudhu atau cuci kaki. Oke. Bu Ainur, kenapa sih kita harus mencintai kebersihan? Harus mencintai keindahan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih dan suci.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Jadi anak-anakku, jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi pribadi yang suka dengan kebersihan, ya, dan kesucian tentunya. Ada hadis ya tentang kebersihan. Ya, Bu Ainur lafadzkan, kemudian nanti anak-anak juga mengikuti dari rumah. Ya, at-tahuru syatrul iman. Bersama-sama, at-tahuru syatrul iman. Artinya apa anak-anak? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, salah satu sifat ya orang mukmin harus mencintai apa? Kebersihan. Yuk bareng-bareng, at-tahuru syatrul iman. Masya Allah, luar biasa, hebat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bersuci. Ada yang tahu bersuci itu apa? Ya, bersuci atau toharoh, ya, artinya menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran dari apa Bu Ainur ya? Ya, kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya, pastikan ketika sholat badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita dalam keadaan bersih. Siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Angkat tangan. Luar biasa. Siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Masya Allah, luar biasa. Tadi ketika sholat subuh, pakaiannya bersih, badannya bersih, tempat sholatnya juga bersih ya. Oke. Bersuci dengan apa Bu Ainur? Ya, bersuci menggunakan air. Kalau tidak ada air gimana anak-anak? Kalau nggak ada air gimana Bu Ainur? Bila tidak ada air, anak-anak bisa menggunakan tisu. Atau apa anak-anak? Batu. Contoh nih ya, mau berkemah ke hutan, kemudian musim kemarau tidak menemukan air. Padahal anak-anak habis pipis mau ini ya, mau membersihkan, nggak ada air, boleh pakai tisu ataupun menggunakan batu. Oke, anak-anak jangan kemana-mana ya. Setelah ini Bu Ainur akan kembali tentunya di dalam program kesayangan kita ya. Tetap semangat, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bersuci. Ya, ada apa saja Bu Ainur? Macam-macam bersuci contohnya. Yang pertama mandi. Siapa di sini yang sudah mandi? Angkat tangan. Sudah? Oke. Sudah mandi semuanya. Sudah rapi. Sudah mandi, sudah rapi. Ya. Yang kedua, macam-macam bersuci selanjutnya yaitu istinja. Apa itu istinja Bu Ainur? Nah, kita jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas tata cara mandi. Yang pertama, berdoa sebelum masuk kamar mandi. Anak-anak sudah bisa baca doa masuk kamar mandi ya? Nah, setelah ini kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, masuk ke kamar mandi atau toilet menggunakan kaki apa anak-anak? Mendahulukan kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Kalau kamar mandi pakai mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Selanjutnya ketika memakai baju mendahulukan anggota badan yang kanan. Oke, pastikan ketika mandi ya semua harus bersih. Pastikan semua sudah bersih ya, tidak ada yang kotor badan kita. Yuk, setelah ini
sekarang kita akan belajar doa masuk kamar mandi atau toilet. Bu Ainur contohkan ya, setelah ini anak-anak yang mempraktekkan doa masuk WC atau kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan besar laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Coba Bu Ainur minta tolong Mbak Maritsa untuk membacakan praktek doa masuk kamar mandi. Ayo Mbak Maritsa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jazakillah Mbak Maritsa, hebat. Coba Mbak Kirana. Bisa Mbak Kirana? Bisa. Oke, coba silakan. Allahumma inni a'udzubika Masya Allah, luar biasa. Anak-anak kelas 1 SD Kiai Ibrahim Surabaya semangat ya, bisa mempraktekkan baca doa. Selanjutnya doa keluar kamar mandi atau doa keluar WC ya. Bu Ainur contohkan. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Sudah ulangi. Alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Siapa yang bisa membaca doa keluar kamar mandi? Mas Arga Putra, silakan. Mas Arga. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana Adhaba. Baik. Ya, bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Oke, hebat, luar biasa, jazakallah. Nah, ada tata caranya ya anak-anak ya, ketika istinja. Nah, apa itu istinja Bu Ainur? Istinja berarti menghilangkan kotoran setelah kita buang air kecil maupun buang air besar. Ada tata caranya. Yang pertama, membaca doa masuk kamar mandi. Yang tadi sudah kita praktekkan ya. Yang kedua, mendahulukan kaki kanan apa kaki kiri anak-anak? Kalau ke kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Hebat. Yang ketiga, membuang kotoran pada lubang toilet ya. Bukan di dinding atau di lantai toilet. Pastikan ya, harus menjaga kebersihan toilet. Yang keempat, duduk saat buang air kecil atau buang air besar ya, jangan berdiri. Ya, harus duduk atau jongkok. Yang kelima, mentuntaskan keluarnya kotoran. Pastikan sudah selesai ya. Ya, pastikan sudah selesai, sudah tuntas. Yang keenam, melakukan istinja dengan tangan kiri. Tangan apa anak-anak? Yang kiri. Dan yang terakhir, membaca doa ketika keluar dari toilet. Bu Ainur, saya kalau istinja masih dibantu ayah bunda, tidak apa-apa. Setelah ini belajar mandiri tata cara istinja yang benar ya. Ya, cara cawi yang benar itu seperti apa? Nah, setelah ini praktek.
Nah, selanjutnya setelah kita tata cara istinja, tata cara mandi, kemudian bersih badan. Coba bersih badan yang pertama contohnya memotong kuku. Mana kuku kalian? Coba ditunjukkan ke layar. Kukunya Bu Ainur sudah bersih. Kukunya anak-anak bersih nggak? Bersih, benar. Tidak ada kotoran ya. Tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Iya, dan yang terakhir apa Nana? Bersih badannya dengan cara mandi. Anak-anak sudah hebat. Oh iya. Oh bersih ya. Ya, tangannya sama-sama bersih. Selanjutnya setelah badannya bersih, pakaiannya juga harus bersih. Anak-anak bisa membantu ayah bunda di rumah untuk bersih-bersih atau mencuci pakaian. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Setelah ini Bu Ainur kembali tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, di segmen 3 ini kita akan belajar bagaimana kita bisa merapikan barang-barang kita yang ada di rumah. Coba perhatikan gambar yang ada di televisi kalian anak-anak atau di layar. Oke, gambar yang pertama tentang apa ini? Ada anak sedang apa ini? Beres-beres, benar, beres-beres ya. Lagi merapikan, kerjasama antara ayah, bunda, kakak, adik bersama-sama di rumah membereskan barang-barang, merapikan, bersih-bersih biar tidak ada debu. Yang kedua, gambar apa ini? Sama ya, ya, membersihkan meja. Anak-anak sudah bersih-bersih hari ini? Bukan saya, Bu, ya, yang beresin mama. Nah, anak-anak juga harus ikut andil ya. Ayo Bu, aku bantu. Kata Bu Ainur harus ikut bersih-bersih di rumah, ya, dipraktekkan. Kemudian setelah badan kita bersih, pakaian kita bersih, barang-barang juga bersih, pastikan anak-anak tempatnya juga bersih, terutama tempat sholat ya. Oke, tempat sholat, ketika sholat di rumah maupun sholat di masjid ya, dipastikan bahwa tempat sholatnya juga bersih. Biar apa? Agar ibadah sholat kita khusyuk. Bu Ainur, aku biasanya kalau ke TPA ketika ngaji aku ikut bantu-bantu bersih ustadzahku. Hebat, anak solih-solihah ya, ikut bantu-bantu. Apalagi sekarang masa pandemi ya, harus lebih teliti lagi ya, harus lebih respon dengan barang-barang yang kotor, harus segera dibersihkan. Bagaimana seharusnya sikapku Bu Ainur sebagai anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh dan solihah? Nah, sikap kalian yaitu aku siap membantu orang tuaku di rumah. Kalian siap? Siap? Siap. Siap membantu ayah bunda di rumah ya. Mana semangatmu? Ini semangat. Mana suaramu? Ini wah, hebat anak-anak solih-solihah. Semuanya sudah siap membantu ayah bunda di rumah. Nah, sekarang kita masih dalam keadaan pandemi ya. Kita harus bisa membiasakan yang namanya PHBS. PHBS itu apa Bu Ainur? Pola hidup bersih dan sehat selama pandemi. Contohnya apa anak-anak? 3M. Tapi sekarang tidak 3M ya, ditambahi jadi 5M. Berapa anak-anak? 5M. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Ya, ini pola hidup bersih dan sehat pada masa pandemi. Dan yang ketiga, apa anak-anak? Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya, selanjutnya mengurangi mobilitas keluar. Kalau tidak penting-penting amat, nggak usah keluar ya. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan.
Baik, anak-anakku semuanya, agar lebih semangat lagi, kita bernyanyi lagi ya, yang kayak tadi ya. Nah, pakai nada ampar-ampar pisang, yuk. Ayo, ayo kawan, jagalah kebersihan. Karena kebersihan bagian dari iman. Ayo, ayo kawan, jagalah kesehatan. Rajin mencuci tangan agar virus tidak datang. Oke, luar biasa. Kesimpulan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada hari ini, yang pertama, Allah sangat mencintai keindahan dan kebersihan. Ya, oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, anak-anak yang solih dan solihah, kelas 1 harus bisa mempraktekkan hidup bersih dan sehat. Kemudian bersuci dari segala kotoran, mulai dari badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, bersuci dengan menggunakan air ya. Jika tidak ada air, tadi kita menggunakan apa? Tisu ataupun batu, boleh. Kemudian kita harus bisa mempraktekkan adab. Adab itu tata cara ketika di kamar mandi maupun ketika istinja ya. Dan yang terakhir, ayo kita biasakan pola hidup bersih dan sehat pada masa pandemi seperti ini, agar kita semuanya terhindar dari yang namanya virus yang jahat, virus COVID-19. Oke, ada tugas Bu Ainur. Tugasnya adalah anak-anak di rumah mempraktekkan ya perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya apa tadi? Bersih-bersih, boleh. Membersihkan badan, boleh. Membersihkan tempat, boleh. Ketika membersihkan pakaian, boleh. Ya, silakan dipraktekkan ya tata cara mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kirim foto maupun videonya, atau video boleh ya. Yang penting dokumentasinya dikirim ke guru PAI kalian di sekolah masing-masing. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama anak-anak yang solih dan solihah. Angkat tangannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran PAI hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, berjumpa kembali besok tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Assalamualaikum.